Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Semoga kajian ini dapat membimbing kita bisa memahami agama dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Para jemaah, mohon maaf hari ini nggak ada makalah karena sekretaris saya masih libur. Itu lebaran, jadi kita akan langsung aja kita bahas. Kita masuki surat An-Nahl ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'ahidullahu an-nasa bidzulmihim. Sekiranya Allah akan mencabut kehidupan manusia bidzulmihim karena kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak akan ada tinggal lagi di bumi dari makhluk hidup. Walakin yuakhiruhum, tapi Allah menangguhkan mereka ila ajalin musamma, kepada ajal yang telah dipastikan. Jadi pada zaman itu sekiranya setiap orang yang zalim itu diazab, makhluk zalim diazab, nggak ada lagi di bumi ini yang hidup. Siapa yang kita nggak pernah berbuat zalim? Termasuk hewan dengan hewan ada kezaliman, ya. Ya, beradu, hewan buas menerkam hewan, ya. Itu dunia. Nah, tapi karena hewan ini adalah makhluk yang tidak diberi akal oleh Allah, ya, tidak diberi pikiran, maka itu ya. Tapi manusia diminta bertanggung jawab. Nah, kepada manusia yang berbuat kezaliman dalam kehidupannya itu, Allah nggak langsung siksa dia, ditangguhkan, dibiarkan dulu ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditetapkan. Ajal kita semua sudah ditetapkan. Kapan kita datang ajal kita? Tapi pasti itu. Ya, maka tidak ada yang memastikan kita besok masih hidup, belum tentu. Banyak orang yang hari ini sehat, tadi sehat ngobrol, tiba-tiba ajal ini bukan sebab pada manusia, makhluk lain juga ada ajal. Termasuk kejayaan suatu bangsa pada ajalnya. Coba lihat sejarah dunia Allah. Dulu itu bangsa yang Mesopotamia bangkit dari negara besar di Iran, kemudian bangsa Persia bangkit, tenggelam lagi, bangsa Bizantium bangkit, tenggelam lagi, Mesir bangkit, tenggelam lagi, bangsa Arab bangkit, tenggelam lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari kehebatan kemasan itu kami berpindahkan antara sesama manusia, termasuk ajal kehidupan kita. Ya, keluarga kita bukan ada. Oh, dulu keluarga hebat, tapi ada batasnya, nggak hebat selamanya. Ya, itulah yang disebut di sini. Jadi semua itu ditangguhkan oleh Allah sampai ajal tertentu. Kalau setiap orang berdosa langsung disiksa, diazab, tidak ada lagi yang hidup. Coba sampai nggak pernah berdosa,
Ada bapak ibu yang pernah berdosa, semua pernah berdosa. Begitu kita berdosa di azab, hapus semua, nggak ada lagi. Nah, maka di sini. Maka faizah ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada saat ajal mereka, ajalnya manusia, ajalnya suatu bangsa, ajalnya suatu keluarga, ajalnya suatu suku, la yastakhiruna, tidak bisa dimundurkan satu saat pun, la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ajal si A datang, nggak bisa dimundurkan. Meskipun dibantu oleh puluhan dokter untuk menyelamatkan nyawa si A, tapi kalau sudah waktunya, ya para jemaah sekalian, oh dia ingin hidup bertahan jangan sampai mati dengan mengerahkan dananya triliunan, tidak bisa. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Inilah para jemaah sekalian, ya kehidupan itu begitu. Maka jangan kaget kalau ada orang yang tadinya hebat, jaya di atas, tiba-tiba hidupnya seperti roda. Kalau zaman dulu itu roda itu memutar, ada di atas, ada di bawah. Generasi kakek saya itu orang hebat, bisnisnya hebat, punya rumah di sini, punya rumah di sana, punya tanah. Generasi berikutnya, generasi menikmati, yang orang tuanya bangkit, ya bapak, nggak pakai macam-macam, punya pakai sarung, pakai sepeda kemana-mana, bawa tas cilet, dapat ke notaris, apa dia beli tanah, sono, anaknya pakai mobil Mercy, pakai dasi, datang ke notaris juga, apa dia jual tanah. Ya generasi itu terjadi, jangan kaget. Ya, ayahnya ulama besar, terkenal, alim. Anaknya kalau nggak rajin belajar, coba lihat kehidupan ulama besar. Jadi, mau tegaskan di sini, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan satu saat pun dan tidak bisa dimajukan. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan lillahi bagi Allah ma yakrahu, apa yang mereka sendiri suka, seperti orang-orang Arab Badui, Arab jahiliyah. Mereka suka anak perempuan, dan mereka sebutkan Allah punya anak perempuan, malaikat. Nah, jadi mereka menetapkan sesuatu untuk Allah, sesuatu yang dia sendiri nggak suka. Watasifah sinatul kadzib, dan mereka mensifati lisan-lisan mereka dengan kebohongan. Ya, dengan kebohongan. Anna lahumul husna, bahwasanya mereka itu pasti akan baik di dunia dan akhirat. La jarama annahum, ya, bagi mereka disediakan api neraka, wa annahum, dan mereka akan menderita di sana. Nah, jadi orang selalu menganggap dirinya baik, mengira dirinya baik. Lah baiknya aja seorang bukan dari perkiraan kita, dari amal yang kita lakukan. Kalau amal-amal kita sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, kita orang baik. Kalau tidak sesuai, akan menanggung azab dunia maupun akhirat. Azab di akhirat berbeda. Ya, ma'annahum ini, ya. Tallahi
laqad arsalna ila umamin min qablika. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus ila umamin kepada bangsa-bangsa min qablika sebelum. Nah, ini jelas di sini. Allah sudah mengutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Soleh, ada Nabi Hud, ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud. Diutus oleh Allah Rasul-Rasul itu. Apa tugas mereka? Mengajarkan tentang agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah SWT, menolak syirik atau syirik. Apa kemudian? Fazayyana lahum syaitanu a'malahum. Kemudian syaitan menghiasi, menganggap indah hal-hal yang buruk. Itu bisikan syaitan. Minum khamar itu kan haram, tapi dibuat indah oleh syaitan. Orang senang juga, yang joget-joget senang. Itu tipu daya syaitan. Ya. Mereka ditipu oleh setan dengan menganggap baik sesuatu yang buruk. Fahuwa waliyuhum. Setan-setan itu melindungi menolong mereka. Ya, para zaman sekian, setan-setan itu merupakan makhluk yang dikagumi oleh mereka. Pemimpin mereka adalah syaitan. Kita lihat sekarang kehidupan dunia. Ya, perang untuk apa? Korbannya apa yang dikejar? Itu berkeangkuhan, merampas harta negara lain, menzalimi negara lain. Itu syaitan. Ya, sama sekali. Sama antara kita saling memeras orang lain, menipu orang lain. Syaitan yang membuat indah itu seolah-olah indah, ya, syaitan. Bahwa waliyuhum, syaitan itu adalah pelindung mereka, idola mereka. Ya, sekarang kita lihat ibu bahwa idolanya umat manusia sekarang ini siapa? Yang paling dikagumi artis, ya kan? Oh, kalau ada artis itu orang sampai ya dari mana-mana datang. Kalau ada artis dianggap indah, ya. Padahal manusianya biasa kan? Artis itu masuk biasa kan? Biasa aja. Sama seperti tukang dagang gedung. Cuma ini dibuat oleh setan, dibikin indah seolah-olah oh itu paling hebat. Padahal amaliyahnya guru atau pejabat-pejabat tinggi bisa, atau konglomerat. Mereka nggak pernah tahu bagaimana orang mencari kekayaan. Ada yang dengan halal, ada yang dengan haram. Jadi perlu kita melebih-lebihkan, wajar saja. Ya, jangan dibuai oleh tipu daya syaitan. Maka apa akhirnya? Walahum adzabun alim. Maka bagi mereka disediakan azab yang mengerikan. Ya, azabnya mengerikan. Di akhirat lebih ngeri lagi, di dunia mereka. Ya, para jemaah sekalian, saya suka diajak oleh dokter-dokter yang dulunya buat saya ngajak melihat kondisi manusia di rumah sakit, Pak.
Bazarki kopi ini menurut perkiraan medis paling bertahan selama bulan. Menurut medis ya, akhirnya semua. Jadi bahwa pemberitaannya di dunia ini belum akhir mengerikan. Termasuk orang-orang yang melakukan deviasi seksual, ya mengerikan itu akhirnya. LGBT itu mereka. Aku bilang tadi, ya. Nah, saya dapat pelajaran banyak dari dokter-dokter murid saya itu dan beberapa hal manfaat. Ada dokter kata ke saya, ya, Pak Zaki, saya belum menemui pasien saya Pak, yang saya sangat ragu. Kenapa? Ada seorang ibu punya 4 orang anak, yang 3 sudah meninggal, tinggal 1 anak perempuan. Anak perempuan masih muda-muda meninggalnya. Itu sakit lagi. Hasil analisis dari pemeriksaannya, dia itu kena kanker darah. Apa kata ibu dari anak? Dok, tinggal satu-satunya anak saya sekarang divonis kanker darah. Ya. Tapi ibu bisa, kata dokter tadi, insya Allah. Nah gitu, kehidupan kita. Ya, maka tegaskan di sini, ya, pada zaman sekalian, walaupun ada bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, perbuatan zalim, perbuatan keji dan munkar, dapat azab di dunia dan di akhirat lebih berat. Ayat berikutnya, wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan tidaklah kami menurunkan pada Muhammad al-kitab, yakni Al-Quran, illa litubayyina lahum, kecuali untuk menjelaskan bagi mereka alladzi ikhtalafu fi, yang mana mereka itu berselisih tentangnya. Bahwa sudah petunjuk, warahmatan dan rahmat di kaum yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi tujuannya Al-Quran itu yang pertama untuk memberikan penjelasan. Yang pertama, memberikan penjelasan, penerangan tentang hak dan batil, yang baik dan yang buruk, semua sebutkan Quran. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, sebagai petunjuk. Bukan. Yang ketiga sebagai rahmat. Ya, ini penjelasan tentang hak dan batil. Ada perselisihan di tengah-tengah manusia tentang ketuhanan, ada perselisihan dijelaskan oleh Quran. Ya. Ada yang menyembah Tuhan ini, Tuhan itu, macam-macam. Ada yang Tuhannya banyak, ya.
Dalam pernikahan Allah Maha Esa. Ya, Allah itu Maha Esa. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Banyak di dunia yang menganggap Tuhan untuk menyambutkan bangsa-bangsa dunia. Ditegaskan Al-Quran, lam yalid, lam yulad. Jelas semua. Ya, hal-hal yang dianggap orang itu hebat diharamkan oleh Quran. Misalnya khamar dibanggakan oleh orang, ya, haram. Perzinahan haram, dilarang keras. Ya, itu. Penipu haram, menyakiti orang lain haram, menzalimi orang lain haram. Terus yang kedua ungkap Qurannya sampai yang petunjuk untuk hal yang kecil-kecil. Misalnya petunjuk tentang bagaimana kita cara bergaul, berbicara dengan sesama teman, itu sebetulnya. Bahkan kata Quran, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Kalimat-kalimat ucapan yang baik dan ampunan khairun, lebih baik min shadaqatin, dari sedekah yang diikuti dengan azab, menyakiti orang. Kalimatnya qaulun ma'ruf, ucapan yang baik. Ma'ruf itu segala sesuatu yang baik yang sudah melembaga. Ada kebaikan yang belum melembaga, Bapak. Ya, ada seorang suami kita saking baiknya kepada istri, tujuannya ya, dia udah sendiri itu malam-malam ke pasar, beli cabai, beli terasi, beli ini. Itu kan kebaikan, tapi di kita itu nggak malu. Dianggap laki-laki cupang, nggak percaya istri. Nah itu, jadi harusnya maaf yang sudah berlembaga, ya, para jemaah sekalian. Nah, seperti sering saya beri contoh para jemaah sekalian, sering dai-dai kita mengarahkan kita kalau baik. Seorang suami itu harus memberikan pada istrinya apa yang dilakukan. Kalau istrinya makan suaminya makan nasi, istri harus makan nasi. Kalau suaminya berpakaian, istri harus berpakaian. Nah itu untuk kita sudah nggak relevan, nggak relevan. Itu zaman dulu, zaman ketika manusia menganggap perempuan itu makhluk hidup. Itu sekarang apalagi kita di umat Nusantara ini yang sudah menghormati perempuan, istri-istri kita melebihi bagus. Jadi itu nggak relevan. Jadi carilah teman-teman selama itu relevan. Ya gitu juga. Ya, Bapak kita ambil contoh sekarang. Bahwa mulainya pakai baju harga berapa kira-kira? Ya saya ini harga berapa? Paling-paling 50.000. Kalau istri kita, ya, contohnya. Ya, dan setiap lalu ganti istri kita. Saya bertahun-tahun ini aja istri kita mau arisan baju baru, mau ini baju, alhamdulillah, artinya kita sudah menghormati dengan baik. Ya, nah jadi ini yang kita, tasnya juga, saya tasnya satu tuh Pak, beli 50.000 bertahun-tahun, 50.000 tas, ya. Istri kita tasnya berapa? Lain-lain mau kesini tasnya. Itu so. Alhamdulillah kita ini sebagai suatu bangsa yang sudah sangat menghormati kaum wanita. Nah, yang terakhir sebagai rahmat, ya, suatu karunia yang agung Quran, petunjuk dan rahmat, ya, para jamaah sekalian. Nah, sekarang saya beri contoh ya, orang Islam. Itu bagaimana itu?
Maka kaum muslim muslim kita itu betul. Kalau di rumah asal-asalan, kalau keluar kondangan pakainya mewah. Ya, lah, ya memang masa di rumah harus dandan yang mau kondangan sampai kira-kira itu sampai harus disiksa giginya ya beda ya di rumah pakai biasa yang longgar yang enak dipakai ya bukan harus tampil cantik bukan ya nah, itu contoh. Nah sebagai rahmat para jemaah sekalian itu jelas sekali. Karena apa? Karena dia memberikan petunjuk tadi pada kita. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa itu? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa melihat ini. Ini di awal Al-Baqarah. Ya. Alif lam mim Al-Baqarah awal setelah Al-Fatihah. Hudan lil muttaqin. Saya bisa buatkan. Ayat berikutnya wallahu anzala minas samai. Allah menurunkan dari langit ma'an air hujan. Fahya bihil arda ba'da mautiha. Maka dengan air hujan itu bumi menjadi subur. Tumbuh berapa? Sebab kalau kering bumi nggak bisa tumbuh. Contohnya padang pasir, kalau nggak dihujani ya. Begitu hujan turun tumbuhan. Saya bisa menjadi hutan, bisa menjadi taman, ya, karena air itu. Ba'da mautiha, ya setelah bumi itu mati artinya nggak ada tanaman, gersang, ya. Inna fi dzalika, sebenarnya pada demikian itu ayatan sebagai tanda-tanda di qaumi yasma'un bagi orang-orang yang mau mendengar. Benar-benar mendengar dengan telinganya. Ya. Melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata hati. Ya. Karena sungguhnya mereka itu bukan matanya, bukan matanya awas, tapi mata hatinya beda. Ya, buta mata hatinya alladzi fis sudur, yang ada dalam dada. Nah, banyak orang awas matanya tapi hatinya buta. Banyak orang yang pendengarannya tajam, ya, tapi pendengaran dari kalbunya tertutup. Ya, ya para jemaah, ada orang kalau cerita begini, itu cuma benar. Kalau cerita hal lain, belum tentu dengan yang mereka kita baikkan pengajian. Kalau cerita dulu, nyambung. Nah, contohnya itu namanya telinga lahiriah berfungsi baik, telinga batiniahnya sama, mata lahiriahnya berfungsi, tapi mata hatinya itu yang sering diingatkan oleh Al-Quran. Nah semua itu
Inna fi dzalika, semua itu la ayatan, sebagai tanda di kaum Yasma'un, bagi orang yang mendengar. Tanda-tanda ini alam ini. Coba lihat bersama sekalian mengenai musim hujan, ya, ganti musim panas, kemudian musim panas. Nah, di antara musim panas dan musim hujan itu ada saat di mana hujan enggak, panas enggak, adem aja gitu. Itu ada kadang-kadang 1,5 bulan itu. Pada saat itulah orang pergian enak. Baru kemudian turun lebat itu, ya, berapa bulan. Nanti begitu lagi musim panas bertahun. Musim buah-buahan apa dia? Cabai bisa merah begitu, tadinya hijau. Buah mangga, ya, gedong gincu, tadinya hijau jadi merah. Seperti gincu kira-kira namanya pohon mangga gedong gincu. Sebanyak, ya, itu semua pelajaran itu. Ya, termasuk cabai, Bapak Ibu. Kok bisa pedas gitu betul? Ya, gimana itu menjelaskannya? Coba kalau kita ditanya, apa sebabnya cabai itu pedas? Nah, bisa jawab nggak? Nggak bisa. Ya udah, pokoknya pedas itu. Pedas. Ini itu luar biasa. Kecil, ya. Itu pelajaran. Cabainya pedas. Itu bapak, ada orang yang mencangkok pohon cabai, ditempelkan di pohon macet, mengkudu, nempel hidup banyak, tetap cabai, tetap pedas, meskipun ke bawahnya dia bukan cabai yang ke tanahnya itu, pohon lain. Itu luar biasa. Mestinya kan kalau pohonnya ini kan berubah ini, ya tetap pedas. Maka ada pohon ditanami macam-macam, beda-beda sih. Ada mangga, cangkokkan ke situ, mangga gedong, mangga harum manis, mangga goler, rasanya beda, meskipun ke tanahnya sama satu pohon, tapi rasanya beda. Nah, itulah pelajaran. Nah, kata Al-Quran, pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Ayat berikutnya, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya bagi kamu sekalian dalam hewan ternak itu ada suatu pelajaran, ibaratnya pelajaran ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha min bani fasin wa damin labanan. Nusqikum, kami memberikan minum, kata Tuhan, kepada kamu sekalian manusia, ya, mimma fi butunihi, apa yang diminum manusia dari hewan, coba ya, yaitu dari antara perut hewan itu, ya, dan darahnya muncul susu dari perut hewan, dari darah hewan muncul susu, labanan, susu kholisun yang murni, yang sa'irun, menjadi nikmat lisyaribin, bagi orang-orang yang minum. Apa itu dari perut hewan, ya. Susu itu keluar dari perut hewan dan bercampur darah, jadi minum. Susu sapi, susu kambing, itu pelajaran lah. Biasanya kalau manusia keluarnya apa dari badannya? Ayo, yang keluar dari badan manusia apa? Ada susu murni untuk bayi. Tapi yang lain yang keluar dari manusia
Dari kita bapak-bapak ini keluar apa semua? Ya, kalau ibu-ibu ada yang keluar air susu itu murni itu untuk bayi paling sehat. Nah, ini kata ayat ini, itu kamu ambil pelajaran dari situ, ya, ada masalahnya. Jadi melahirkan susu murni yang sangat melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Apa? Berikutnya, wabil samaratin nahili wal dan dari tanaman kurma yang kurma wal a'nabi dan anggur tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan. Kamu bisa ambil dari pohon kurma dan anggur itu hal yang manis, gula ya, yang manis-manis dari kurma itu dan juga dari anggur, ya, jus kurma ataupun jus anggur, ya, sebagai rizqan hasanah, rezeki yang sangat baik. Ya, kurma itu kita makan kurmanya aja nikmat sekali, Pak. Apalagi dibikin jus, ya, jus kurma. Jangan dicampur apa-apa, jangan. Anggur juga begitu, kita makan anggurnya enak, bikin jus lebih enak. Ya, banyak nanti jus, ya, ada jus pohon mangga, ya, buah mangga, itu mahal, Pak. Jus buah mangga itu kita makan di restoran, ya, saya 20.000 satu gelas, Pak. Padahal apa isinya? Setengah itu buah mangga setengah. Ya, kalau kita bikin di rumah kan, nah itu ya, ya. Artinya itu hal yang sangat berharga untuk kita. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu tadi wa kurma dan anggur yang diambil manfaatnya untuk hal-hal yang mengandung gula, ya. La ayatan, merupakan tanda-tanda bersama Allah di kaum yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Kembali lagi di kaum yatafakkarun, orang yang berpikir, orang yang berakal, ya. Nah, itu semua pelajaran untuk kita. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan telah mengilhamkan Tuhanmu, ya, kepada tawar madu, anit takhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun, ya, untuk menjadikan di gua-gua di gunung-gunung, ya, sebagai tempat bersarangnya lebah, ya. Wa minas syajari, dan di pohon-pohon besar lebah bersarang. Wa mimma ya'risun, dan dari apa yang kamu tanam itu lebah di situ. Itu menghasilkan madu yang khasiat kesehatannya tinggi, madu yang asli, ya, Pak, ya. Itu Al-Quran menegaskan fi shifa, dalam madu itu ada obat yang sama, tapi madu yang asli itu luar biasa, ya, dari hewan kecil ini, lebah kanah. Kata Nabi, al-mu'minu kanah, seorang mukmin itu seperti lihat di sini, Bapak.
Anittahidhi minal jibali, hendaklah tawon-tawon ya madu itu untuk menjadikan sarang-sarangnya di gunung-gunung dan di pohon-pohon besar dan di pohon-pohon yang lebat. Maka kenapa disebut al-mu'minu kan nahli? Ya, al-mu'minu kan nahli. Apa tahun madu itu Bapak? Dia selalu hinggap pada tempat-tempat yang suci dan bersih. Gak ada tawon madu hinggap di comberan, gak ada. Di atas bunga-bunga bersih gak? Jadi mukmin itu harus bersih. Dia tidak makan kecuali yang baik. Gak ada tuh lebah madu menjedot kotoran di got, gak ada. Dia makannya dari sari-sari madu di bunga-bunga di pohon. Kemudian dia tidak pernah membuat pohon itu rusak, pohonnya patah karena dihinggapi oleh tawon itu tidak ada. Ya. Sampai pohon sudah lapuk dihinggapi oleh lebah madu, tidak merusak. Kemudian dia mengeluarkan hal-hal yang sangat bermanfaat. Jadi itulah mukmin itu Pak. Tidak merusak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Rezekinya halal, tidak yang kotor. Iya, dikeluarkannya juga halal lagi. Dapat rezeki halal, dikeluarkannya untuk halal, bukan dikeluarkan yang tidak halal. Ya, maka dari setiap orang ditanya nanti, dari mana ada rezeki dengan jalan yang halal? Bagaimana membelanjakannya? Halal nggak? Harus halal lagi. Nah, dua seperti madhulmah. Dan kemudian tidak perlu merusak. Gitu. Jangan sampai menyakiti orang lain atau menzalim orang lain. Inilah para jemaah sekalian dari summa kuli min kulli samarati. Kemudian makanlah, ada firman Tuhan kepada Allah, dari segala macam jenis buah-buahan, dan ikutilah petunjuk-petunjuk dari jalan Tuhanmu, maka yakhruju keluar min butuniha, dari perutnya lebah itu syarabun, minuman, ya, mukhtalifun alwanhu, yang warnanya berbeda-beda. Lihat madu, ada yang agak hitam dikit, ada yang ya coklat, ada yang madu itu macam-macam. Ya, fihi, di dalam madu itu syifa'un linnas, obat yang sangat manjur bagi manusia. Benar, ya. Jadi mengkonsumsi madu sangat bagus. Beda dengan gula itu, beda. Ya. Mengkonsumsi madu bagus. Inna fi dzalika, semua yang demikian ini semua adalah ayat yang merupakan tanda-tanda di qaulin ya, bagi orang-orang yang berpikir di atas qaulin ya. Wallahu a'lam. Saat ini ambil contoh hewan segala macam. Wallahu a'lam. Allah menciptakan kamu sekalian dari manusia. Semua yang wafat kemudian Allah mewafatkan. Tidak ada yang tidak wafat, semua. Wa minkum man yuradu ila al-umri, dan sebagian dari kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang sangat tua. Likai la ya'lamu min ba'di insya, agar seorang itu tidak mengetahui apa-apa lagi yang tadinya paham itu.
Tadinya waktu dia masih muda, oh paham semua. Ini sampai ada yang sampai masuk masa tua di ayat ini nggak ngerti apa-apa lagi, apalagi mau ilmu lain. Waktu istrinya lewat aja dia tanya siapa, karena yang sama padahal istrinya nggak bisa memahami ya. Maka ada doa untuk kita, Allahumma na'udzubika minal maghrumi wal ma'sani. Ya Allah, berlindung padamu dari penyakit pikun dan penyakit dan dosa. Mudah-mudahan jangan sampai pikun. Berat. Orang pikun itu berat. Ya, dipegang, kaki. Enggak mana lagi, Pak. Maaf, kita lihat kehidupan kita yang tadinya Masya Allah cerdas, tiba-tiba saya melihat keanehan orang itu pertama kali ketika dia pinjam pulpen saya, restoran itu sopan sekali. Saya kaget ini, lama-lama rupanya itu gangguan itu. Jadi kita mohon kepada Allah, berdoa ibu-ibu jangan sampai kita kena penyakit pikun. Ini ada sebagian. Inna Allah alim qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Para teman sekalian, sampai ini dulu, ini kita teruskan lagi ayatnya, menarik sekali. Ya, waktunya sudah cukup. Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan Pak. Selain doa dari apa yang harus kita lakukan? Baik. Yang pertama, tidur kita. Jangan suka tidur pagi. Ya. Habis subuh pagi jam. Nanti kalau mau tidur siang, ambil jam 11. Itu namanya qailullah. Jam 11 sampai jam 12 ya, sampai waktu zuhur ya. Itu tidur yang sangat sehat. 1 jam atau setengah jam tidur qailullah, lebih 2 jam tidur ya. Maka saya tanya dokter, dok, saya katakan saya sering aktivitas sampai sore malam. Tapi enggak bagus. Tapi kalau sudah istirahat di jam 12 itu sebelumnya istirahat setengah jam aja, oke, selamat Bapak. Jadi itu Pak. Kemudian jangan tidur habis asar, enggak bagus. Nah, kalau malam hari mulai tidur kita terganggu, berobat. Yang saya nggak berobat, Pak. Terganggu. Seorang udah ngantuk, nggak tahan. Nanti sih nggak bisa tidur. Yo, sampai pagi. Ya, akhirnya baru jam 2 ke masjid. Di sana sudah subuh. Ya, jam 2 malam ke masjid. Itu. Jadi tidur baik dijaga ya. Tidur yang terbaik itu jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Paling bagus. Baru jam 3 bangun atau setengah 4 tahajud ya. Hindari tidur pagi hari gitu Pak ya. Nah kalau ada gangguan di malam hari, berobat ya, psikiater, supaya jangan sampai nanti waduh sini nggak bisa tidur, itu membahayakan ya Pak ya. Baik para jemaah sekalian, sampai sini dulu, insya Allah kita